Shalom everyone. Shalom semuanya. So glad to see all of you again in RGM service, both in APL and in Zoom. Senang bisa melihat saudara semua di ibadah RGM, baik yang di APL mau yang ada di Zoom juga. The title of my sermon tonight is Shift Your Sight, Change Your Life. Judul khotbah saya malam ini adalah Ubah cara pandangmu, ubah hidupmu. A few weeks ago, I was looking at the clouds with one of the RBI kids on the Fuchsia balcony. Beberapa minggu yang lalu, saya sedang melihat awan bersama salah satu anak RBI di balkon Fuchsia. As we were both gazing up, she said to me, "Pastor, those clouds look like pigs and elephants. I keep trying to see it from different angles, but I just couldn't tell which one was supposed to be the pig and which one was the elephant." Ketika kami berdua sedang melihat awan tersebut dan anak itu berkata kepada saya, "Pastor, awan itu kayak babi ya dan kayak gajah ya." Terus saya berusaha terus melihat dari sudut pandang yang manapun ya, saya nggak ketemu mana yang babi, mana yang gajah. I kept asking her, which one is the pig? Which one is the elephant? And she said again, "That one, Pastor, look, there are two nose holes there. That is the pig." But all I could see were two round shapes of clouds. Terus saya tanya ke dia, yang mana babi, yang mana gajah sih? Terus dia bilang, itu tuh Pastor, lihat deh ada dua lubang hidung di sana dan ya itu babi. Terus saya hanya melihat cuma dua bulat aja sih. Then I thought, oh, could it be that she saw two circular clouds as a pig nose and then imagine the rest of the pig's face in her mind? Terus saya berpikir gini, oh apa jangan-jangan dia melihat ada dua bulat awan itu seperti hidung babi dan dia menggambar itu muka babi di kepalanya dia. That's when I realized perhaps the pig and the elephant were visible from her perspective, while from mine it was just a cloud with no images coming to mind. Dari situ saya sadar bahwa babi dan gajah itu terlihat dari perspektifnya dia, sedangkan perspektifnya saya hanyalah sebuah awan saja tanpa ada gambar apapun. To me, looking at those clouds was quite amusing. Why? Because we were both looking at the exact same clouds in the same sky from the same spot and position, yet we had completely different perspectives of what we saw. Bagi saya hal melihat awan tersebut itu sangat lucu. Mengapa? Karena kami berdua itu melihat dari awan yang sama, di langit yang sama, di tempat yang sama, dan di posisi yang sama pula. Tetapi kami berdua memiliki cara pandang yang berbeda terhadap awan tersebut. Doesn't this often happen in our lives too? Bukankah ini sering terjadi di dalam kehidupan kita? Each of us see things from different perspectives. But for those of us who claim to be children of God, do we choose to see things from our own perspectives or from God's perspective? Setiap kita di sini pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam banyak hal. Akan tetapi kita di sini mengakui sebagai anak Tuhan, apakah kita memilih untuk melihat dari sudut pandang kita atau sudut pandangnya Tuhan? Let me give an example. We all know that Pastor Judith had a special child when she was 21 years old. Even now, in her 50s, her child is still a special child. Saya mau berikan contoh begini ya. Kita semua di sini tahu bahwa Pastor Judith itu memiliki anak spesial dari usia 21 tahun. Dan di usianya beliau sekarang yang udah di kepala 5 pun, anaknya masih adalah anak spesial. I know that many mothers are amazed and wonder how Pastor Judith has been able to persevere, and not only persevere,
but also rejoice and maintain a happy family to this day, although having a special child is certainly not easy. Saya sadar bahwa banyak sekali ibu-ibu yang kagum dan heran, kok bisa ya Pastor Judith bertahan dan bahkan bersukacita serta memiliki keluarga yang bahagia sampai saat ini. Padahal memiliki anak spesial itu kan nggak mudah ya. But one thing I am convinced of is this. The reason Pastor Judith can still rejoice and love Joel so deeply is because her perspective on her is both correct and biblical. Satu hal yang pasti yang saya yakin kenapa Pastor Judith bisa tetap bersukacita dan menyayangi Joel dengan penuh kasih sayang karena cara pandang Pastor Judith terhadap Joel itu benar dan alkitabiah. While the world may view special children as a burden or a mistake, Pastor Judith sees Joel as a blessing, something precious from God. She believes this because she knows that God never makes mistakes. Ketika dunia melihat bahwa anak spesial itu adalah beban dan sebuah kesalahan, Pastor Judith malah melihat Joel itu sebagai berkat dan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Sebab Pastor Judith tahu bahwa Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. And from that example, we all know that a perspective that we hold eventually shapes our attitudes and actions. This shows us the power of perspective. And a biblical perspective, I want to tell you this, a biblical perspective brings life, while a worldly perspective leads to destruction. Dari contoh tersebut, kita semua tahu bahwa sebuah cara pandang yang kita pegang akan mempengaruhi sikap hati dan tindakan kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada kuasa dari cara pandang. Cara pandang alkitabiah akan mendatangkan kehidupan dan cara pandang manusia akan mendatangkan kehancuran. Therefore, the title of my sermon tonight is Shift Your Sight, Change Your Life. Makanya judul khotbah saya malam ini adalah ubah cara pandangmu, ubah hidupmu. What about your perspective, brothers and sisters? Are our views shaped by God's perspective? Or are they still rooted in human thinking, including our own? Bagaimana cara pandang saudara-saudari yang ada di sini? Apakah cara pandang kita semua adalah cara pandang Tuhan? Atau masih berpusat pada cara pandang manusia terhadap cara pandang diri sendiri? Why is having a biblical perspective so important? Let's take time to discuss on this question deeply. Mengapa memiliki cara pandang yang Alkitab itu begitu penting? Mari kita bahas pertanyaan ini satu persatu. How can we know if our perspective is truly biblical? Bagaimana kita bisa tahu bahwa cara pandang kita itu sudah alkitabiah? It's when we make every effort to view everything through God's lens, not our own, not the world's, and not a mixture of both human thinking and God's truth. Ketika kita sudah berusaha melihat segala sesuatu dari lensanya Tuhan dan bukan dari lensa kita sendiri dan dunia atau setengah manusia dan setengah Tuhan. Seeing through God's lens means perceiving life through a biblical perspective, not relying on our own understanding. There are many areas of life that can be transformed when we choose to adopt this biblical way of seeing. But tonight, we will only discuss two areas. Melihat dari segala sesuatu dari lensa Tuhan artinya kita melihat dari perspektif alkitabiah dan bukan dari pengertian kita sendiri. Ada beberapa aspek kehidupan yang mungkin bisa dijabarkan dari memiliki cara pandang yang alkitabiah ini. Tetapi malam ini kita hanya
akan bahas 2 area saja. Firstly, let us discuss about the biblical perspective when life's challenges come. Yang pertama, cara pandang Alkitabiah ketika tantangan hidup datang. When trials arise, whether in family, friendships, finances, or other areas, what is the first thing you do? Ketika tantangan kehidupan datang, baik itu tantangan mengenai keluarga, teman, keuangan, dan sebagainya, hal pertama apa yang saudara-saudari akan lakukan? Do you immediately get angry, blame God, fall into despair, and eventually walk away from God? Apakah saudara akan langsung marah dan menyalahkan Tuhan, terus jatuh ke dalam depresi dan terus meninggalkan Tuhan? Or will you choose to surrender, fully trust, and continue praising God? Atau saudara memilih untuk berserah, percaya penuh, dan tetap memuji Tuhan? Why do some Christians end up feeling depressed and blaming God when life challenges arise? This often happens when those challenges are viewed through a human's lens rather than a biblical one. Mengapa ada orang Kristen yang bisa sampai depresi dan bisa menyalahkan Tuhan ketika ada tantangan dalam kehidupan mereka? Hal ini terjadi karena cara pandang terhadap tantangan dilihat dari lensa manusia dan bukan lensa Alkitabiah. What does the Word of God say when challenges come? The Word of God in Romans 5 verses 3 to 4 says, "And not only this, but with joy let us exult in our sufferings and rejoice in our hardships, knowing that hardship, distress, pressure, trouble produces patience, endurance." Verse 4, "And endurance, proven character, spiritual maturity, and proven character, hope, and confident assurance of eternal salvation." Apa yang firman Tuhan katakan ketika ada tantangan datang? Di Roma 5 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, "Dan bukan hanya itu saja, tetapi dengan sukacita marilah kita bermegah dalam penderitaan kita dan bersukacita dalam kesukaran kita. Mengetahui bahwa kesukaran, yaitu kesusahan, tekanan, masalah, menghasilkan kesabaran saat tahan uji, dan tahan uji menghasilkan kedewasaan karakter, yaitu pertumbuhan rohani, dan kedewasaan karakter menghasilkan pengharapan dan keyakinan teguh akan keselamatan kekal." The Word of God clearly teaches that life's challenges produce patience. Patience develops endurance, and endurance leads to spiritual growth. And it is this spiritual growth that gives us hope and confidence in our salvation. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa tantangan kehidupan yang ada akan menghasilkan kesabaran, dan dari kesabaran akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji ini akan menghasilkan pertumbuhan rohani, dan pertumbuhan rohani inilah yang akan memberikan kita pengharapan dan keyakinan akan keselamatan kita. Now the question is this: why are challenges related to salvation? Sekarang pertanyaannya begini, mengapa berhubungan dengan keselamatan itu? Because in the midst of those challenges, our obedience to God is tested. That's why the Word teaches us to rejoice, not to be depressed or grow angry when challenges arise. Karena di tengah-tengah tantangan itu, ketaatan kita akan Tuhan uji. Maka dari itu firman Tuhan mengajari kita untuk bersukacita, bukannya depresi atau marah-marah ketika tantangan itu datang. Actually, many Christians already know this truth. But sadly, some are unwilling to humble themselves enough to accept and live out God's word. Sebenarnya banyak sekali Kristen yang sudah mengenal firman ini.
Sayangnya banyak sekali juga yang tidak mau merendahkan diri untuk mau menerima dan mempraktekkan firman ini. Instead, many Christians choose to be led by their own emotions and understanding of the situation, seeing God as unfair or harsh when problems arise. Banyak mereka yang lebih memilih untuk dikontrol oleh emosi dan pengertian mereka sendiri dan menganggap bahwa Tuhan itu enggak adil dan kejam maksudnya ketika mereka dihadapkan dengan masalah. For example, when Pastor Jason went through cancer for 10 years, we heard how he never got angry at God or even demanded healing, even when some people say he had cancer because of his sins. Contohnya, ketika Pastor Jason melewati kanker selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu kita telah mendengar bagaimana Pastor Jason tidak pernah marah dan bahkan tidak pernah menuntut Tuhan untuk menyembuhkannya. Walaupun ada beberapa orang yang berkata bahwa Pastor Jason itu kena kanker karena dosa-dosa beliau. Just imagine, friends, if Pastor Jason had chosen to see his situation from the world's perspective instead of God's, he likely would have fallen into depression and blamed God. But his testimony shows otherwise. Bayangkan saja saudara, seandainya Pastor Jason lebih memilih untuk melihat dari cara pandang manusia daripada cara pandang Tuhan, saya yakin Pastor Jason sudah depresi dan akan nyalain Tuhan. Pastor Jason remained joyful, continued to work hard, and glorify God even while enduring cancer because he chose to see everything from God's perspective. Tapi buktinya Pastor Jason tetap bersuka cita, tetap bekerja keras dan tetap memuliakan Tuhan selama masa-masa melewati kanker karena ia memilih untuk melihat dari cara pandang Tuhan. And also tonight, I also want to take this opportunity to emphasize that life's challenges and the consequences of our own actions are not the same. Dan malam ini juga saya juga mau menggunakan kesempatan ini untuk menggarisbawahi bahwa tantangan dan konsekuensi atas tindakan kita tidaklah sama. For example, imagine someone who is lazy, unwilling to study, unwilling to work or develop life skills, and as a result, they end up penniless and trapped in debt. Contohnya begini. Ada orang yang malas belajar dan bekerja, malas untuk mengembangkan kemampuan hidup, dan akhirnya tidak memiliki uang dan terjerat dalam utang. But strangely, this person might say, "This is just a life challenge I have to go through," and even blame God for not providing. When in reality, the root cause of their situation was their own laziness and unwillingness to study or work. Tapi anehnya orang ini malah berkata bahwa ini adalah tantangan kehidupan yang harus ia lewati dan malah menyalahkan Tuhan yang tidak menyediakan apapun buat dia. Padahal akar dari tidak ada uang tersebut karena sikap orang tersebut yang malas untuk belajar dan bekerja. I want to highlight this because many Christians wrongly blame God for the consequences of their own decision and mislabel this as challenges from God. Saya mau garis bawahi hal ini karena orang Kristen kebanyakan sering menyalahkan Tuhan atas tindakan mereka sendiri dengan mengatasnamakan tantangan dari Tuhan. People with this mindset need to repent, take responsibility, and begin to change by working diligently and living wisely. Seharusnya orang seperti ini harus bertobat dan berubah untuk menjadi lebih baik dengan bekerja lebih keras. Dear brothers and sisters, challenges will always come in our lives. But how we respond to those challenges depends on the perspective we choose. Saudara-saudari yang terkasih, tantangan akan selalu ada di dalam kehidupan ini.
tetapi cara merespon tantangan tersebut bergantung dari cara pandang kita. If we claim to be the children of God, then we must be willing to be led by a biblical perspective. For it is God's perspective that brings true peace, lasting hope, and deep joy in Him. Jika kita mengaku sebagai anak Tuhan, maka kita harus mau diatur oleh cara pandang Alkitabiah, karena cara pandang Tuhan akan memberikan kedamaian, pengharapan, dan sukacita di dalam Dia. That was the first area. Now, second, the biblical perspective towards personal pleasure. Itu adalah cara atau area yang pertama. Sekarang yang kedua, cara pandang Alkitabiah mengenai kesenangan pribadi. Does personal pleasure mean the same as being free to do anything we want, including satisfying our own lust? Apakah kesenangan pribadi artinya sama dengan bebas melakukan apa saja termasuk memuaskan hawa nafsu kita? We often hear phrases like this, just do whatever makes you happy. But is this kind of thinking actually supported by the Bible? Bukankah kita sering mendengar pernyataan seperti ini ya? Lakukan apapun yang kamu mau selama kamu merasa bahagia. Apakah cara pandang seperti ini dibenarkan di dalam Alkitab? To answer that, we must first ask, what does the Bible really say about happiness? Apa yang Alkitab katakan sebenarnya mengenai kesenangan pribadi? Let's begin by looking at the true meaning of happiness according to Scripture. Mari kita lihat terlebih dahulu mengenai pengertian kebahagiaan di dalam Alkitab. Ecclesiastes 12 verse 13 says, all has been heard. The end of the matter is, fear God, revere and worship Him, knowing that He is, and keep His commandments, for this is the whole of man, the full, original purpose of His creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, and the whole duty for every man. Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, semua telah didengar, akhir dari perkara ini adalah, takutlah akan Tuhan, hormati dan sembahlah Dia, mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, sebab ini merupakan keutuhan manusia, yang artinya tujuan utama penciptaannya, tujuan dari pemeliharaan Tuhan, akar dari karakter, dasar dari semua kebahagiaan, penyesuaian terhadap semua keadaan, ketidakharmonisan dan semua terhadap kondisi apapun, dan seluruh kewajiban setiap orang. The book of Ecclesiastes written by a man who had everything, including wealth, wisdom, and every form entertainment, ultimately concludes that the true source of happiness is found in fearing God, which means obeying all His commandments. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seseorang yang memiliki segalanya terhadap semua kesenangan, bisa berkata bahwa sumber utama kebahagiaan manusia adalah takut akan Tuhan, yang artinya taat akan semua perintah-perintahnya. And Scripture tells us that this is not only a source of true happiness, but also a duty and a responsibility for every person. Dan dikatakan bahwa ini bukan hanya sumber kebahagiaan saja, tetapi ini adalah tugas dan tanggung jawab dari semua orang. This is what happiness looks like from God's perspective. But does that mean we are not allowed to be happy? Ini adalah pengertian kebahagiaan dari cara pandang Tuhan.
Apakah artinya kita tidak boleh bahagia? The true, biblically correct source of happiness is found in fearing God and obeying His commands. So let me ask you this. What is the source of your happiness today? Sumber kebahagiaan kita yang benar dan alkitabiah adalah ketika kita takut dan taat kepada Tuhan. Nah, pertanyaan, apakah sumber kebahagiaan saudara-saudari hari ini? Is it money, social status, family, a romantic partner, entertainment, or games? But take a moment to reflect. Do these things truly make you happy in a lasting, meaningful way? Apakah uang, posisi, keluarga, pasangan yang romantis, game, tapi apakah itu semua sungguh membuat saudara benar-benar bahagia? Be honest with yourself, friends. Do all these things truly give you lasting and eternal happiness? Because over time, you may begin to realize that the happiness they bring is only temporary and perhaps even meaningless in the end. Cobalah saudara jujur pada diri sendiri. Apakah hal itu semua benar-benar memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya dan kekal? Karena seiring dengan waktu, saudara mungkin merasa bahwa kebahagiaan tersebut hanyalah sementara dan bahkan bisa tidak berarti. Furthermore, be careful, especially for the young ones among us. The world constantly tells us, just do whatever makes you happy as long as no one gets hurt. And before we know it, we become busy chasing fun and filling our lives with activities that are really just ways to escape from reality. Terlebih berhati-hatilah khususnya bagi yang masih muda di sini. Dunia akan selalu berkata, lakukan apa saja yang kamu mau selama itu membuat kamu bahagia dan selama kamu tidak merugikan orang lain. Sehingga kita bisa menyibukkan diri dengan apa yang seru dan orang-orang sering lakukan, kabur dari realita kehidupan. I recently saw an Instagram post by an influencer who is quite popular among young Indonesians and also who claims to be a Christian. She said that warning people against free sex by calling it a sin is ineffective. Why? Because young people will still do it anyway. Saya melihat di Instagram ada influencer yang cukup terkenal di kalangan anak muda Indonesia dan dia juga adalah seorang Kristen. Dia berkata bahwa banyak sekali orang yang melarang hubungan seks bebas dengan berkata hubungan seks bebas sebelum menikah itu dosa. Dan itu sangatlah tidak mempan karena anak muda akan tetap melakukannya. According to her, the better approach is to educate them practically. How? Encouraging them to use of protection while doing free sex so they don't get pregnant or catch diseases. Even worse, my friend liked and reposted that message on their own Instagram. Dia berkata seperti ini bahwa seharusnya cara yang benar adalah didik anak-anak muda dengan hal yang praktikal dan itu adalah mereka boleh melakukan hubungan seks bebas selama mereka memakai pelindung agar mereka tidak hamil dan tidak terkena penyakit. Nah, lebih parahnya lagi, teman saya sendiri menyukai postingan tersebut dan merepost postingan itu di Instagramnya dia. After hearing this, I could only pause and catch my breath, realizing how the world is growing darker day by day. Saya mendengar itu benar-benar hanya bisa elus dada dan berpikir bahwa ya dunia memang semakin hari semakin tidak beres. This kind of perspective is not only being embraced by those outside the faith, but sadly,
even some who claim to be the children of God. What is the biblical view on such matters? Let's look at 1 Peter 4 verses 1 to 2, which says, "Therefore, since Christ suffered in the flesh and died for us, arm yourselves like warriors with the same purpose, being willing to suffer for doing what is right and pleasing God. Because whoever has suffered in the flesh, being like-minded with Christ, is done with intentional sin, having stopped pleasing the world." Verse 2, "so that he can no longer spend the rest of his natural life living for human appetites and desires, but lives for the will and purpose of God." Cara pandang ini semakin benar bagi kalangan duniawi dan bahkan bagi orang-orang yang mengaku sebagai anaknya Tuhan. Terus cara pandang Alkitabiah mengenai hal ini itu seperti apa sih? Mari kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata, "Maka dari itu, karena Kristus telah menderita dalam daging dan mati demi kita, mempersenjatai dirimu seperti prajurit dengan tujuan yang sama, merelakan diri untuk menderita, untuk melakukan apa yang benar dan menyenangkan Tuhan. Karena bagi siapapun yang telah mati daging, artinya memiliki pikiran yang sama dengan Kristus, telah berhenti dengan dosa yang disengajakan, telah berhenti menyenangkan dunia." Ayat 2, "Sehingga ia tidak bisa lagi menghabiskan sisa kehidupan alaminya untuk menuruti nafsu dan keinginan manusia, tetapi hidup untuk memenuhi kehendak dan tujuannya Tuhan." This verse teaches us that if we truly understand that Jesus died for us, then we who believe in him and have accepted him as our Savior must also be willing to suffer for doing what is right and pleasing to God. Ayat ini mengajarkan jika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan telah mati bagi kita, maka kita pun harus percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat kita, dan harus mau dengan rela untuk menderita juga untuk melakukan apa yang benar dan menyenangkan Tuhan. Because when someone is willing to suffer in the flesh, it shows they are aligned with God's mindset. This means they will no longer live to intentionally sin or to please the world, but instead will live to fulfill God's will and purpose. Karena bagi siapapun yang rela untuk mati daging, artinya memiliki pemikiran yang sama dengan Tuhan, maka kita akan berhenti dengan dosa yang disengajakan atau berhenti menyenangkan dunia ini, sehingga kita bisa memilih untuk memenuhi kehendak Tuhan dan tujuannya Tuhan. In a sense, it's not that Christians are unable to stop sinning. I have heard so many young Christians say they cannot stop sinning, but that is not the truth. Many can, but they simply don't want to. Jadi intinya adalah sebenarnya orang Kristen itu bukannya tidak bisa berhenti melakukan dosa. Saya pernah mendengar banyak anak muda Kristen yang berkata seperti ini, mereka tidak bisa berhenti berdosa. Dan itu bukanlah kebenaran. Yang benar adalah mereka bisa, tetapi mereka tidak mau. Often it's not a matter of not knowing right from wrong. In many cases, people know the truth, but choose to keep sinning because they prefer to submit to the world's perspective rather than to submit to biblical perspective. Seringkali bukannya orang tidak tahu apa yang benar atau yang salah, lebih sering malah mereka tidak mau berhenti melakukan dosa meskipun sudah tahu kebenaran dan lebih memilih untuk memilih cara pandang dunia. That is the key. Submit.
Often we don't want to submit to what the word says. We more often submit to the desires of our flesh. Itu adalah kuncinya. Tunduk. Seringkali kita itu tidak mau tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kita itu malah lebih sering tunduk dengan keinginan daging kita. Here's another example. Some might say, "Oh, Pastor, I'm not sinning to make myself happy. I just scroll through social medias or play games for hours. And without you realize it, what you did actually leads you to neglect your own responsibilities." Ini ada contoh lain lagi ya. Mungkin ada yang berpikir, oh cara aku bahagia itu tidak melakukan dosa kok Pastor. Tapi tanpa kamu sadari, apa yang kamu lihat sebagai kayak scrolling sosial media dan main game berjam-jam, sebenarnya telah membuat kamu itu mengabaikan tanggung jawab kamu yang lain. Some might say, "But Pastor, that's not sin." However, the reality is this. Many are gradually influenced by the world's way of thinking. And as a result of endlessly scrolling through social media, they eventually fall into the sin of pornography. Mungkin ada yang merespon seperti gini, Pastor itu kan nggak berdosa, tetapi itu kan, tapi faktanya banyak sekali yang terpengaruh dengan cara pikir dunia dan jatuh ke dalam dosa pornografi akibat sering scrolling media berjam-jam. Why? Because spending hours feeding your mind with worldly content fills your heart with garbage. What you continually set your eyes on will shape your thoughts and ultimately determine the course of your life. As taught in Matthew 6 verses 22 to 23, the eye is the lamp of the body. So if your eye is clear, spiritually perceptive, your whole body will be full of light, benefiting from God's precepts. But if your eye is bad, spiritually blind, your whole body will be full of darkness, devoid of God's precepts. So if the very light inside you, your inner self, your heart, your conscience is darkness, how great and terrible is that darkness? Mengapa seperti itu? Karena scrolling berjam-jam itu akan memberi makan otak kita. Apa yang kamu lihat akan menentukan semua kehidupanmu. Seperti yang telah diajarkan di Matius 6 ayat 22 sampai 23 yang berkata, mata adalah pelita tubuh. Jadi jika matamu jelas, artinya perspektif secara rohani, seluruh tubuhmu akan dipenuhi cahaya, artinya diuntungkan dari ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi jika matamu buruk atau buta secara rohani, seluruh tubuhmu akan dipenuhi kegelapan atau tanpa ajaran-ajaran Tuhan. Jadi jika terang di dalam dirimu, diri batiniamu, hatimu, hati nuranimu gelap, betapa besar dan mengerikannya kegelapan itu. Jesus is giving us a clear warning. Are we paying attention to what we see every day? Or have we started to treat what we see as unimportant, assuming it doesn't affect us? Yesus mau mengingatkan kita semua di sini. Apakah kita memandang apa yang kita lihat setiap harinya, atau kita memandang rendah apa yang kita lihat dan berpikir bahwa itu tidak mempengaruhi kita? We must not take this lightly, because our eyes are the lamp of our body. What we allow our eyes to see will either fill us with light or with darkness. Jangan main-main dengan apa yang kita lihat, karena mata kita adalah pelita bagi tubuh kita. Karena apa yang kita lihat menentukan apakah kita mengisi hidup kita ini dengan terang atau dengan kegelapan. Beloved brothers and sisters, the Word of God clearly teaches us that true happiness comes from fearing God and obeying His commandments,
That is living in consistent obedience. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, kebahagiaan yang sesungguhnya bersumber dari rasa takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Berarti berjalan dan hidup dalam ketaatan yang konsisten. It means living for Christ. It means we have to living for Christ first, not for ourselves. It's not wrong to rest or to enjoy the fruits of our labor, but these things must always come second. Our lives must first and foremost be about pleasing God by walking in the fear of the Lord. Menjalani hidup yang terutama bagi Kristus dan bukan diri kita sendiri. Gagasan tentang waktu untuk beristirahat atau menikmati hasil kerja keras kita harus menjadi yang nomor 2. Jadi masalahnya bukan karena kita tidak bisa menikmati hidup dari hasil kerja keras, tetapi hidup harus selalu menyenangkan Tuhan dengan takut akan Dia. I'm very sure that many will consider the biblical perspective on the source of happiness being the fear of God to be difficult to practice. Therefore, we who have become children of God must be willing to renew our way of thinking first, as taught in Romans 12 verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Saya yakin sekali banyak yang akan melihat cara pandang Alkitabiah mengenai sumber kebahagiaan adalah takut akan Tuhan adalah tidak mudah. Maka dari itu kita sudah menjadi anak-anak Tuhan harus memperbaharui cara pandang atau cara pikir kita terlebih dahulu. Seperti yang telah diajarkan di Roma 12 ayat 1 dan 2 yang berkata, sebab itu aku memohon kepadamu saudara-saudariku dengan kemurahan Tuhan, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu, mengabdikan seluruh dirimu terpisahkan sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, yaitu tindakan ibadahmu yang rasional, logis, cerdas, dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini dengan nilai-nilai dan adat-adat istiadatnya yang dangkal, tetapi ditransformasikan dan berubah secara progresif seiring dengan kedewasaan rohanimu, dengan memperbaharui pikiranmu, berfokus pada nilai-nilai yang saleh dan sikap etis, sehingga kamu boleh membuktikan untuk dirimu apa kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan dan sempurna dalam rencana dan tujuannya bagimu. That's the first thing the Word of God commands us to do in order to present our bodies as a well-pleasing sacrifice is to not be confirmed by the world's perspective and instead allow our minds to be firmly grounded in His Word. Maka hal pertama yang diperintahkan firman Tuhan untuk mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang berkenan adalah untuk tidak dibentuk oleh cara pandang dunia dengan mengizinkan pikiran kita untuk ditanami dengan firman-Nya. Next, we will discuss why is adopting a biblical perspective so important. Berikutnya, kita harus membahas mengapa memiliki cara pandang Alkitabiah itu sangat penting.
The main reason this matter is because our perspective shapes the way we think and act, and ultimately it determines our purpose in life. Alasan utamanya adalah karena cara pandang kita akan mempengaruhi cara pikir dan bertindak kita, dan ini akan mempengaruhi tujuan hidup kita. I want to emphasize this. The perspective we choose is equal to the wisdom we live by. So if we adopt a worldly perspective, a life according to worldly wisdom, then our thinking, our actions, and even our goals will also be worldly. But what does the Word of God say about worldly wisdom? Perlu saya tekankan bahwa cara pandang itu sama dengan hikmat. Jadi jika kita memegang cara pandang duniawi atau hikmat dunia, maka cara pikir kita dan bertindak kita pun akan menjadi duniawi. Apa yang firman katakan mengenai hikmat dunia? James 3 verses 13 to 18 says, "Who among you is wise and intelligent? Let him by his good conduct show his good deeds with the gentleness and humility of true wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not be arrogant, and as a result be in defiance of the truth. This superficial wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, secular, natural, and spiritual, even demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder, unrest, rebellion, and every evil thing and morally degrading practice." Verse 17. "But the wisdom from above is first pure, morally and spiritually undefiled, then peace-loving, courteous, considerate, gentle, reasonable, and willing to listen, full of compassion and good fruits. It is unwavering, without self-hypocrisy and self-guile. And the seed whose fruit is righteousness, spiritual maturity, is sown in peace by those who make peace by actively encouraging goodwill between individuals." Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan cerdas? Hendaklah ia dari perilakunya yang baik menunjukkan perbuatannya yang baik dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati dari hikmat yang sejati. Tetapi jika kamu ada iri hati dan ambisi pribadi yang egois dalam hatimu, janganlah kamu sombong dan akibatnya melawan kebenaran. Hikmat dangkal ini bukan berasal dari atas, tetapi dari duniawi atau sekuler, alamiah, tidak rohani, bahkan hikmat setan. Sebab di mana ada iri hati dan ambisi yang egois, di situ ada kekacauan, kerusuhan, pemberontakan, dan segala macam perbuatan jahat dan tindakan yang merendahkan moral." Ayat 17, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, tidak tercemar secara moral dan rohani. Selanjutnya cinta damai, yaitu sopan santun, penuh perhatian, lemah lembut, wajar, dan mau mendengar, penuh belas kasihan dan buah roh yang baik. Hikmat itu tidak goyah, tanpa kemunafikan, yang merasa benar sendiri dan tipu daya yang mementingkan diri sendiri. Dan benih yang buahnya ini adalah kebenaran, yaitu kedewasaan rohani, ditaburkan dalam kedamaian oleh mereka yang membawa damai dengan secara aktif menganjurkan niat baik di antara individu." The Word of God clearly teaches that worldly wisdom is earthly, unspiritual, and even demonic. This kind of wisdom is rooted in bitterness, jealousy, and selfish ambition. It exalts the self instead of God. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa hikmat dunia itu sangat duniawi dan bahkan disebut sebagai hikmat setan. Karena hikmat duniawi adalah seperti kepahitan, kecemburuan, dan ambisi pribadi yang mementingkan diri sendiri, dan itu semua menghasilkan tindakan moral yang tidak benar, yang tidak memuliakan Tuhan. So if we who claim to be children of God allow the world wisdom to govern our lives, then our thoughts and action will no longer reflect God. That's why the Word of God reminds us to seek
and live by true wisdom. Jadi jika kita di sini mengaku sebagai anak Tuhan yang mengizinkan hikmat dunia mengatur kehidupan kita, maka cara pikir dan tindakan kita pun tidak akan mencerminkan Tuhan. So the question now is this: are our actions infused with jealousy and selfish ambition? Pertanyaannya sekarang seperti ini, apakah tindakan kita akan kecemburuan dan ambisi pribadi yang egois? Do our thoughts revolve around making ourselves look superior? Apakah kita melihat bahwa apa yang keluar dari kepala kita adalah membawa diri kita itu lebih tinggi? Are we trying to elevate ourselves to be greater than we truly are? Apakah itu akan mendorong kita untuk menjadi sesuatu yang lebih besar? Do we, perhaps without realizing it, desire and pursue worldly wisdom? Apakah diri kita sendiri tanpa menyadarinya juga menginginkan dan mencari hikmat dunia? So be careful, beloved brothers and sisters in the Lord, because the perspective we adopt carries extraordinary power. Even the things we often consider trivial can have a significant impact on our hearts and minds if we are not spiritually alert. Jadi berhati-hatilah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Cara pandang itu memiliki kuasa yang luar biasa. Hal ini sering dianggap sepele, sebenarnya memberikan dampak yang besar jika kita tidak berhati-hati. So what should we do if we want to adopt a biblical perspective every day? Jadi apa dong yang harus kita lakukan jika kita ingin memiliki cara pandang Alkitabiah setiap harinya? First, decide. Do you want to be led either by the Spirit or by the flesh? Yang pertama, memilih untuk dipimpin daging atau oleh roh. Romans 8 verses 5 to 8 says, "For those who are living according to the flesh set their minds on the things of the flesh, which gratify the body. But those who are living according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit, His will and purpose." Verse 6, "Now the mind of the flesh is death, both now and forever, because it pursues sin. But the mind of the Spirit is life and peace, the spiritual well-being that comes from walking with God, both now and forever. The mind of the flesh, with its sinful pursuits, is actively hostile to God. It doesn't submit itself to God's law, since it cannot." Verse 8, "And those who are in the flesh, living a life that caters to sinful appetites and impulses, cannot please God." Roma 8 ayat 5 sampai 8 berkata, "Sebab mereka yang hidup menuruti daging memusatkan pikirannya pada hal-hal kedagingan yang memuaskan tubuh, tetapi mereka yang memiliki roh atau menuruti roh memusatkan pikirannya pada hal-hal rohani, kehendak dan tujuan Tuhan. Keinginan daging adalah maut sekarang dan selamanya, sebab ia mengejar dosa. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, kesejahteraan rohani yang datang dari berjalan dengan Tuhan sekarang dan selamanya. Keinginan daging dengan tindakan jahat yang mengejar dosa bermusuhan secara aktif dengan Tuhan. Ia tidak tunduk pada hukum Tuhan karena ia tidak bisa. Dan mereka yang hidup dalam daging menjalani hidup yang melayani keinginan dan impuls dosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. The book of Romans presents us with two kinds of people, each pursuing two different paths. One set their minds on the things of the flesh, the other set their mind on the things of the Spirit. Kitab Roma ini sedang memperlihatkan kita ada dua tipe orang yang mengejar dua hal yang berbeda. Yang pertama mengejar dan memusatkan pikiran kita kepada kedagingan. Sedangkan yang kedua adalah yang mengejar dan memusatkan pikiran dalam roh. Which one are you, brothers and sisters? We cannot live in both worlds. We cannot be double-minded. In the end, each of us make a clear decision. Will you commit to live by the Spirit or will you continue living according to the flesh? Saudara-saudara yang mana? Tidak ada yang setengah-setengah. Karena pada akhirnya kita semua harus dengan tegas memilih salah satu. Apakah saudara mau berkomitmen untuk hidup di dalam roh atau saudara mau terus-menerus hidup di dalam daging?
That was the first. Second, have the humility to be governed by the word. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kerendahan hati untuk diatur oleh firman. It's undeniable that allowing God's word to shape our perspective is not always easy. Why? Because many feel that the Bible places too many restrictions, especially young people who may think that some biblical teachings are unreasonable or too difficult to accept. Tidak bisa dipungkiri bahwa mengizinkan firman Tuhan untuk membentuk cara pandang kita sangatlah tidak mudah. Mengapa? Karena terlalu banyak larangan sampai-sampai banyak anak muda yang merasa bahwa apa yang diajarkan Alkitab itu kadang-kadang tidak masuk akal. For example, forgiving someone who has deeply hurt us can feel unjust. Or some may believe that falling into the sin of LGBT is not truly sinful because it stems from past wounds or lack of parental love and attention. Contohnya, memaafkan orang yang telah menyakiti kita itu tidak masuk akal karena harusnya kita yang menerima permintaan maaf. Atau jatuh ke dalam dosa LGBT itu bukanlah sepenuhnya berdosa karena hal itu terjadi akibat luka masa lalu atau tidak pernah mendapat perhatian dari orang tua. But the Bible clearly says that if we do not forgive, our Heavenly Father will not forgive us. It also states that LGBT behavior is a sin, and no matter what excuse is given, sin remains sin. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita tidak memaafkan, Bapa di surgawi juga tidak akan memaafkan. Dan Alkitab juga berkata bahwa LGBT itu adalah dosa. Mau alasan apapun, dosa tetaplah dosa. Although psychiatrists and psychologists may offer various explanations for sinful actions, some of which may sound very reasonable and even highly convincing, we must still ask ourselves a crucial question. We who claim to be the children of God, who will we listen to? Meskipun para psikiater dan psikolog juga bisa memberikan segudang faktor mengenai tindakan dosa tersebut dan yang kadang sangat terdengar masuk akal dan sangat meyakinkan. Tetapi pertanyaannya, kita yang mengaku sebagai anak Tuhan mau dengerin siapa dong? Will we listen to the word of God, which is God himself? Or will we choose to listen to human reasoning no matter how persuasive it may seem? Dengerin firman Tuhan yang dimana firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri atau dengerin manusia? Therefore, humility is highly essential, as taught in Proverbs 11 verse 2, which says, when pride comes, boiling up with arrogant attitude of self-importance, then come dishonor and shame. But with the humble, the teachable, who have been seasoned by trial and who have learned to walk humbly with God, there is wisdom and soundness of mind. Maka dari itu kerendahan hati itu sangat diperlukan seperti yang diajarkan di kitab Amsal 11 ayat 2 yang berkata, ketika kesombongan muncul mendidih dengan sikap congkak mementingkan diri sendiri, maka datanglah kecemaran dan penghinaan. Tetapi orang yang rendah hati, yaitu orang yang bisa diajar, yang telah diuji oleh pencobaan dan telah belajar untuk berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan, memiliki hikmat dan pikiran yang masuk akal. We who claim to be children of God must remember this. According to the Bible, God's wisdom or biblical perspective is the only thing worth keeping and pursuing. Kita yang mengaku sebagai anak Tuhan harus mengingat ini. Di dalam Alkitab, hikmat Tuhan atau cara pandang Alkitabiah adalah satu-satunya hal yang seharusnya kita simpan dan yang harus kita kejar. These are the two main ways to adopt a biblical perspective, by being led by the Holy Spirit and by walking in humility that allows us to be governed by God's word. Ini adalah dua cara utama jika kita ingin memiliki cara pandang yang Alkitabiah, dipimpin oleh roh dan memiliki kerendahan hati untuk diatur oleh firman. Dear brothers and sisters in Christ, do not treat any perspective as insignificant. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Jangan memandang rendah sebuah cara pandang. Because perspective shapes everything. The way we think, act, respond, and live. The perspective we choose will either lead us to life or to destruction. Cara pandang itu memiliki sebuah kuasa yang bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita, dan cara pandang bahkan mampu membawa sebuah kehidupan ataupun kehancuran. What kind of perspective will you choose today? Will it be a biblical perspective or a worldly one? Cara pandang apa yang akan saudara pilih hari ini? Apakah itu perspektif Alkitabiah atau perspektif duniawi? Do you want life or destruction? Apakah Anda menginginkan kehidupan atau malah kehancuran? Will you continue to be shaped by the world's wicked and deceptive ways? Apakah Anda akan terus dibentuk oleh cara-cara dunia yang jahat dan penuh tipu daya? Or will you surrender your thoughts, desires, and choices to the truth of God's word? Atau Anda menyerahkan pikiran, keinginan, dan pilihan Anda kepada kebenaran firman Tuhan? If you truly want to adopt a biblical perspective, then tonight you must be willing to be led by the Spirit and walk in humility. The kind of humility that allows God's word to shape and govern your life. Jika Anda benar-benar ingin mengadopsikan perspektif Alkitabiah, maka malam ini Anda harus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kerendahan hati yang memungkinkan firman Tuhan untuk membentuk dan mengatur hidup Anda. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, thank you for your word this evening. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Forgive us, Lord, for the times we have chosen to listen to the world instead of listening to you. Ampuni kami yang seringkali lebih memilih dan mendengarkan apa yang dikatakan dunia daripada mendengarkan Engkau. Change us and renew our hearts that we may be shaped and governed by your word. Ubahlah dan perbaharuilah hati kami Tuhan, agar kami mau semakin dibentuk dan diatur dengan firman-Mu. So that we may be worthy to stand before you and bring glory to your name. Sehingga kami dapat layak berdiri di hadapan-Mu dan sanggup memuliakan nama-Mu. Bless everyone who has heard your word tonight with your wisdom. Berkati setiap orang yang mendengar hari ini dengan hikmat-Mu Tuhan. Not the kind that leads us into sin or that chases after worldly riches and fleshly desires. Hikmat yang mengajarkan kami untuk tidak jatuh ke dalam dosa, bukan hikmat yang mengejar kekayaan di dunia ini dan keinginan daging. But wisdom that helps us to reject sin and keeps us walking in your truth. Tetapi hikmat yang memampukan kami untuk menolak dosa dan hidup dalam kebenaran. This is our prayer, Lord. Inilah doa kami ya Tuhan. In your name we pray and give thanks. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amin. Thank you so much and God bless you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.